Sekarang ada lagi nih hal-hal yang harus kita luruskan. Waduh, gimana ngejelasinnya ya? Cek ketok. Bojoku luwe ayu, artinya istriku lebih cantik gitu ya daripada kamu gitu. Timbang raimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Oktober kemarin ada 9.591 orang subscriber baru. Selamat datang 9.000 lebih orang. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe langsung aja ya klik tombol subscribe-nya agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini saya akan membahas mengenai Yai Mim. Namun saya disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa pembahasan saya tentang Yai Mim itu nggak ada kaitannya dengan konflik Yai Mim versus Ibu Sahara. Bagaimanapun juga sesama muslim itu saudara. Jika terjadi perselisihan di antara keduanya hendaknya mendamaikan. Seperti itulah perintah Allah kepada umat Islam. Pembahasan saya mengenai Yai Mim yaitu hal-hal yang sifatnya berpotensi merusak ajaran agama Islam. Contohnya, kemarin saya bahas Yai Mim mengatakan bahwa Rasulullah punya istri orang Jawa, sehingga orang yang keturunan Jawa itu berarti juga keturunan Rasulullah. Satu, Maryah Kiptiah asli wong Mesir, ayu tenan, loro haulah. Wong Jawa ya makane lek lahir kaya model-model sampean ya turunan haula. Artinya apa? Wong Jawa niku ahbab turunane Kanjeng. Nah, ini kan sesuatu yang sangat keliru, perlu untuk diluruskan. Sekarang ada lagi nih hal-hal yang harus kita luruskan. Waduh, gimana ngejelasinnya ya? Ya, di Indonesia tuh banyak orang yang punya karakter fanatik buta. Jadi ketika seorang kiai yang melakukan hal seperti ini, ya tetap dianggap benar, dicarikan alasan agar bisa membenarkan hal seperti ini. Ya saya tahu yang dicium Yai Mim ini istrinya, tetapi walaupun suami istri ya tetap tidak boleh begini di tempat umum. Tapi lagi-lagi kan yang melakukan ini adalah seorang kiai yang mana punya fans ya, punya orang-orang yang fanatik dengannya, maka tetap saja dianggap ini sebagai suatu kebenaran. Seperti itulah beberapa karakteristik orang Indonesia. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan fakta kejadian, tapi berdasarkan sosok figur yang melakukannya. Padahal kesalahan itu kalau dilakukan oleh siapapun ya tetap salah. Kebenaran dilakukan oleh siapapun tetap benar. Tapi kita coba lihat dulu lah videonya ya. Waduh, ini kayaknya istrinya udah nolak sih ya, tapi nggak tahu nih Pak Kiainya nih kenapa nih maksa-maksa gitu ya. Kelihatan banget sih istrinya udah nolak. Cek ketok. Bojoku luwe ayu, artinya istriku lebih cantik gitu ya daripada kamu gitu. Timbang raimu. Aku nelpon bagas. Bukan, aku nelpon bagas. Ini sampai sebutan. Halo. Waalaikumsalam. Mas Arek. Istrinya masuk. Istrinya teriak bilang stop gitu ya. Ya kayaknya istrinya Yai Mim merasa ya bahwa memang apa yang dilakukan oleh Yai Mim adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Cek ketok. Bojoku luwe ayu lho, Nduk, timbang raimu. Makanya istri Yai Mim langsung masuk nih bilang stop. Aku nelpon bagas. Bukan, aku nelpon bagas. Ya, itu videonya ya, sudah kita lihat bersama. Buat para pendukung Yai Mim yang mengatakan bahwa itu sah-sah saja karena itu istrinya Yai Mim sendiri. Ya memang sah-sah saja karena istrinya kan halal ya. Mau icikiwir, jungkir balik, gaya apapun ya terserah, itu sah-sah saja. Tetapi ketika itu dilakukan di muka umum, inilah letak kesalahannya. Banyak sekali orang yang nggak paham masalah ini, mengira bahwa kalau sudah suami istri itu berarti bebas dong, mau cium-ciuman di muka umum, mau pegang-pegangan di muka umum. Karena banyak orang yang berpikiran begitu atau berpengetahuan seperti itu, ya akhirnya banyak orang yang bikin konten pamer kemesraan dengan istrinya, dan pamer kemesraannya tuh bukan yang biasa-biasa aja, tapi ini ekstrim banget. Selain Yai Mim, baru-baru ini juga sempat ada yang viral di sosial media, katanya sih yang laki-laki ini oknum santri ya,
oknum ya, ingat oknum santri. Nah, mumpung lagi libur pesantren nih, libur mondok, akhirnya ketemulah dengan tunangannya dan dia bikin konten pamer kemesraan. Ya, tunangan itu dalam pengertian sudah nikah siri teman-teman ya. Jadi memang ada pesantren itu yang membebaskan santrinya untuk nikah siri dengan wanita. Biasanya pesantren-pesantren seperti itu banyak tapi tidak semua pesantren di seperti itu, sebagian adalah yang seperti itu. Nah, santri ini karena dia lagi libur pesantren, libur mondok, mumpung ketemu sama tunangannya yang sudah dinikahi siri, malah bikin konten pamer kemesraan. Karena di pemikiran dia, kalau sudah dinikahi, sudah diijab kabuli, ya halal aja, mau diapain pun halal. Ya memang benar, mau diapain pun halal, tapi kalau dikontenin seperti ini kan akhirnya jadi sesuatu yang terlarang. Coba kita lihat dulu videonya, maaf ini perlu di blur ya. Kacau. Ini saya kasih backsound klotek-klotek ya, karena backsoundnya mengandung copyright. Dia tuh pakai backsound kayak lagu-lagu Arab gitu, mungkin dikira sholawat kali ya, makanya dipakai lagu-lagu Arab gitu. Video ini bukan direkam secara diam-diam teman-teman ya. Video ini memang dibuat dengan kesadaran si pembuatnya ini. Lihatnya, ini kan menghadap kamera, jadi dia sendiri yang merekam, dia sendiri yang mempublikasikan di sosial medianya. Tujuannya apa? Ya pamer kemesraan. Sekali lagi saya katakan karena dia berpikir kalau sudah nikah itu ya, walaupun nikah siri, dianggap ya pamer kayak begini tuh halal, dianggap pamer kayak begini tuh ya sah-sah saja kan, aku udah nikah, begitu pemikirannya. Kekeliruan seperti ini terjadi di banyak tempat. Kalau yang melakukan orang-orang non-agamawan, orang-orang yang memang awam terhadap agama Islam, syariat agama Islam, kita bisa maklumilah, kan dia nggak belajar syariat agama Islam. Tapi kalau yang melakukannya adalah ya oknum kiai, oknum santri, ini kan jadi kelihatan aneh. 8 bulan yang lalu saya ingat juga tuh pernah Mas Heri Pras mereaksi seorang oknum Gus, ya pamer kemesraan. Memang mereka udah nikah tapi pamer kemesraannya tuh ya ke arah mesum gitu. Ya coba kita lihat aja videonya untuk lebih jelasnya teman-teman. Di sini ada tulisannya, coba kita bacain dulu ya. Bacanya itu monreng lake cuma akara akara geng adek pole. Apa itu, gak paham saya ya. Terus di bawah sini ada tulisan perbedaan suami dan istri, romantisnya. Oke, kita lihat ya. Ini suami istri ini ya. Karena dia berpikir sudah suami istri berarti boleh bikin konten kayak gini. Coba kita lihat videonya. Maaf, ini saya harus blur banget karena bahaya ini. Aduh. Anda itu mau jungkir balik sama istri Anda, icikiwir sampai berjam-jam silahkan saja. Tapi kalau di depan umum jadi konten gini, Allahu Akbar, ini nggak boleh lah teman-temannya walaupun udah suami istri. Lanjut lagi ya, langsung ke menit ini aja. Yang sedemikian rupa, ini kasihan umat nonton hal beginian, apalagi katanya anak tokoh. Lihat komentarnya gitu. Seburuk apapun beliau, perhatikan teman-teman, jangan sampai kita menghujatnya, karena bagaimanapun beliau masih cucu asli dari Kiai Haji. Itu dia masalahnya. Kalau dia ada kaitannya dengan keluarga kiai, ada kaitannya dengan agama-agama gitu, dianggap benar perilaku seperti itu. Kita tuh harus objektif terhadap sesuatu. Kalau memang itu salah, dari manapun asalnya, walaupun dia ngaku cucu Nabi sekalipun, kalau salah ya udah salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Bahkan anak kandungnya Rasulullah kalau bersalah pun dihukum oleh Rasulullah. Jadi tidak ada orang yang dapat
keistimewaan hukum, yang dapat kebebasan hukum syariat agama Islam hanya karena keturunan dia, keturunan tokoh ini, keturunan tokoh itu. Hukum syariat Islam itu tetap berlaku kepada siapapun yang berbuat salah. Nah, kembali lagi ke persoalan awal yang jadi pembahasan kita. Ingat baik-baik ya, Anda walaupun sudah suami istri, bukan berarti Anda boleh bermesraan segitu parahnya di muka umum. Kalau di kamar ya Anda hanya berduaan di situ, ya terserah saja, icikiwir jungkir balik pun nggak apa-apa. Tapi kalau di muka umum nggak boleh. Jangankan pamer memperlihatkan visual dengan membuat konten, sekedar bercerita aja itu nggak boleh. Cerita urusan ranjang suami istri kepada teman itu gak boleh. Misalnya ada seorang perempuan yang mengatakan, suami saya tuh kuat banget, tegang terus diranjang. Itu aja gak boleh guys. Apalagi memperlihatkan dengan jelas aktivitas icikiwirnya, ya jelas gak boleh lah. Suami istri yang pamer kemesraan di muka umum, Rasulullah itu mengibaratkan bagaikan setan laki-laki yang berjumpa setan perempuan di jalan lalu menggaulinya dan orang-orang melihatnya. Ini hadis guys, silahkan dibaca sendiri nih, jelas sekali larangannya. Jadi tidak semua perkara halal itu boleh diperlihatkan. Salah satu perkara yang halal tidak boleh diperlihatkan adalah kemesraan antara suami istri, karena itu banyak sekali pertimbangan buruknya, banyak sekali hal-hal keburukan yang bisa terjadi. Dikhawatirkan juga membangkitkan syahwat seseorang yang tidak punya pasangan, kan bahaya jadinya nih, bisa jadi juga dosa jariah. Video ini saya buat sebagai edukasi, bukan untuk kebencian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa memberikan kesadaran kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.